Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelajar Milenial, yang mana pada kesempatan kali ini, di video ini merupakan video spesial, yaitu spesial Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, yang mana video kali ini mendatangkan bintang tamu yang super yang ada di Jambi Sehari, yaitu Cak Ubaidillah Afif, yang akrab dipanggil Cak Ubed, yang mana pada video kali ini akan mengulas dan membahas seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya video kali ini spesial kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Oke Cak, bagaimana kabarnya Cak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast Pelajar Milenial ini. Iya, sama-sama. Karena memang jarang-jarang mendatangkan bintang tamu yang spesial. Selama PPKM, kegiatan Anda ini bagaimana, Cak? Kegiatan selama PPKM alhamdulillah tetap berjalan lancar. Saya kebetulan memang fokusnya di pendidikan. Jadi baru saja menyelesaikan ujian tertutup. Terima kasih, ini kader NU ya, jadi saya bisa hadir di forum ini. Saya ucapkan sangat beribu-ribu terima kasih kepada sahabat mukhlisin ini, kader muda. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua, utamanya aktivis-aktivis NU, mulai dari PMII, IPNU, Ansor, dan semuanya sampai kepada sahabat-sahabat yang sudah duduk di jajaran NU. Oke, gini Cak, Anda sebagai kandidat doktor di Unisma, apa sih pengalaman dan juga hal-hal yang menarik selama kegiatan atau selama kemerdekaan Republik Indonesia ini? Sahabat-sahabat, malam ini kita memasuki malam 17 Agustus ya. Di mana malam bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Kita sudah masuk 76 tahun Indonesia merdeka. Dan sengaja saya bersyukur sahabat mukhlisin sini berkenan istilahnya menyampaikan kalau ingin bincang-bincang dengan saya sebagai kader NU yang juga berproses di NU. Iya. Jadi terima kasih. Ketika berbicara pengalaman saya sebagai kader NU, terus kemudian ketika berbicara pengalaman saya dalam rangka menyambut hari ulang tahun nasional kita, hari ulang tahun bangsa kita. Masa kecil saya kebetulan saya lahir dari lingkungan NU, orang tua saya NU dan semuanya NU, sehingga kegiatan mencintai negara, mencintai bangsa ini, mencintai agama ini sudah ada sejak kecil. Iya. Bahkan saya ketika masuk di MTS, saya pernah menjadi petugas paskibraka. Oh, siap. Jadi paskibraka di kecamatan waktu itu. Alhamdulillah, dan pelatihan dengan sangat kita bangga bisa megang bendera waktu itu. Terus kemudian kita pernah melakukan juga aktif di kegiatan-kegiatan pramuka. Itu merupakan sejarah panjang bagi saya sampai saya hari ini usia sudah tua sebenarnya. Berapa aja? 36 tahun. Masih agak muda ya. Sudah 36 tahun, sudah punya anak 2. Nah, berbicara kemerdekaan itu memang saya pribadi sudah merasakan betapa perih perjuangan pahlawan kita. Artinya bagaimana terus kemudian kita memupuk, sementara kita hanya memupuknya hanya dengan kegiatan-kegiatan kita yang tidak pernah berhadapan dengan posisi nyawa kita harus hilang. Artinya apa? Artinya kita cukup dengan berproses, kita cukup dengan mengabdikan diri, mengabdikan ilmu. Apa? Dengan apa ya? Dengan ilmu, dengan pendidikan. Saya kebetulan memang aktif di pendidikan sejak kecil sampai hari ini ya, masih statusnya ngajar, dosen di IAIN Jember, dan kebetulan juga bantu-bantu di STI Al-Usmani Bondowoso. Nah,
ketika pengalaman itu menjadi panjang ketika berbicara pengalaman, karena kita sejarah juga tidak tahu. Iya, iya. Bagaimana sih kemerdekaan? Kita hanya baca dari sejarah, Ya, di tidak sejarah. bukan pelaku. Artinya saya menganggap orang dulu, perjuangan orang dulu harus kita betul-betul hormati. Itulah pandangan saya. Kenapa saya menganggap hari ini kader NU, hari ini penerus bangsa ini harus berbuat untuk bangsa. Oh iya, iya. Alhasil saya melihat sudah banyak prestasi bangsa ini. Mulai dari mobil kita sudah bisa punya sendiri waktu Ya, itu. iya. Ya. Jadi bahkan sampai hari ini kita harus menjadi bangsa yang mandiri. Saya mandiri. Itu harapan saya ke depan. Jadi itu pandangan-pandangan, dan ya banyaklah saya kira sahabat Mulis ini harus menjadi kader yang jangan hanya cukup selesai di S1, S2 ataupun S3 misalnya. Ya. Seandainya ada S4 ya S4. Sempat. Iya, iya. Itu gurauan kita waktu-waktu masih kuliah. Siap. Saya kira itu Iya, iya. pandangan-pandangannya. Itu juga pengalaman. Sebenarnya pengalaman saya juga waktu di sekolah dulu, di SMP dan juga SMA pernah juga. Karena memang menjadi paskibraka kayak Anda di waktu di sekolah itu merupakan memang kebanggaan tersendiri. Bangga, betul. Bisa ikut serta memeriahkan kemerdekaan ini. Nah, dalam momentum kemerdekaan Indonesia ini yang ke-76 ini, apa yang Anda harapkan kepada para pemuda, kepada para pelajar di Indonesia ini ya? Jadi harapan saya memang hari ini sebenarnya bangsa kita sedang bersedih ya. Bersedih. Ya, Dan pandemi kita ini. sudah masuk pandemi, sudah tidak tahu ini jilid keberapa. Artinya Level-level. iya, sampai sudah level tidak karuan, sehingga kita juga bukan orang medis, kita tidak bisa mendefinisikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam persoalan itu. Hanya saja COVID ini harus segera selesai. Selesai. COVID-19 harus segera Iya, iya. selesai. Bangsa ini harus selamat. Sehingga harapan-harapan yang ingin kita kembangkan, ayo kita generasi muda. Saya walaupun sudah usia di atas 30, konon katanya kalau sudah usia di atas 30 sudah tidak terlalu produktif. Tapi saya ingin kepada generasi di bawah saya, adik-adik yang masih pelajar, satu kuncinya, tekun. Mereka harus tekun belajar. Siap. Mereka harus betul-betul melakukan kegiatan pendidikan yang maksimal. Sudahlah bicara pertanian, bicara kesehatan, sudah ada ranah Ada ranah masing-masing. masing-masing. Karena sahabat Muhsin tadi mengundang saya adalah saya sebagai orang yang aktif di pendidikan, saya tidak punya hak untuk berbicara di yang lain. Ya, siap. Jadi saya hanya fokus di pendidikan. Sudah harapan kita belajar dan berprestasi. Dan jangan lupa, sering kita belajar tapi kemudian sering kita lupa cara kita bersosialisasi. Sering kita lupa cara bagaimana kita bisa berorganisasi. Ini yang paling penting juga. Karena Soekarno bisa menciptakan bangsa ini jelas dengan organisasi yang matang. Tidak mudah menyatukan pulau ke pulau dan lain sebagainya. Sehingga menamakan Indonesia hari ini bukan karena apa-apa selain kecerdasan beliau, tapi beliau punya ilmu organisasi yang sangat matang. Itu yang harus kita teruskan hari ini. Dan saya berharap sahabat Muhlisin dan kawan-kawan yang lain dan sahabat-sahabat yang lain, utamanya kader NU kita ada di garda terdepan. Ya, garda terdepan baik untuk mencegah penyakit ini biar cepat selesai. Begitu ya. Baik juga untuk bagaimana ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang terus belajar. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan video kali ini. Kita berlanjut di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar mungkin bagaimana ataupun apa terkait dengan kesan kalian di kemerdekaan kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Akhirnya dari saya, terima kasih atas waktunya, Cak. Siap, sama-sama. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu di video-video berikutnya. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.